Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andri Gunawansyah dengan nomor induk mahasiswa 23402500009 kelas 02B dengan mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Nur Fadila SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan macam jenis-jenis pelayanan PAUD di Indonesia. Yang perlu diketahui, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun. Pembinaan ini dilakukan sebagai bantuan perkembangan rohani dan jasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Selain itu, pendidikan di usia dini dapat menstimulus perkembangan emosional anak dan intelektual anak. Karena anak akan belajar bagaimana untuk bersabar, mandiri, serta bergaul dengan orang lain. Anak usia dini memiliki karakteristik. Anak usia dini bersifat unik, berada dalam masa potensial, bersifat reaktif, spontan, cenderung ceroboh, dan kurang perhitungan, bersifat aktif dan energi. Egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang lebih kuat, berjiwa bertualangan. Anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi, dan anak usia dini cenderung mudah frustasi dan memiliki rentang perhatian yang pendek. Pendidikan anak usia dini atau PAUD juga adalah suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak lahir dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Mengenai kelembagaan PAUD Indonesia sudah diatur dalam yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1/14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia bertumpu pada 5 pelayanan utama, yaitu TK, Taman Kanak-kanak, KB, kelompok bermain, TPA, Taman Penitipan Anak, SPSS, Satuan PAUD Sejenis, dan PAUD Berbasis Keluarga, PBK. Adapun pengertian kelima bentuk dan jenis layanan PAUD dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, TK. TK atau Taman Kanak-kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur. Yang kedua, kelompok bermain. Kelompok bermain adalah
bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK. Yang ketiga, TPA, tempat penitipan anak. TPA adalah bentuk satuan pendidikan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai 6 tahun. Yang keempat, SPS, satuan PAUD sejenis. SPS adalah bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu, Pos Layanan Terpadu, BKB, Bina Keluarga Balita, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, TAPAS, Taman Pendidikan Anak Soleh, SPAS, Sanggar Pendidikan Anak Soleh, Bina Anak Prasa, PAT, Pembinaan Anak Kristen, BIA, Bina Iman Anak Katolik, dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya, serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk program SPS adalah Pos PAUD, yaitu program PAUD yang diintegrasikan dengan layanan Posyandu dan BKB. Yang kelima, PAUD berbasis keluarga atau PBK. PAUD berbasis keluarga adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitasi PAUD berbasis keluarga yang dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan atau parenting education. Setiap satuan PAUD berkewajiban menyelenggarakan program parenting yang diselenggarakan di satuan PAUD yang dibinanya dengan tujuan keselarasaan dan kesinambungan program antar pelakuan anak di satuan PAUD dan di rumah. Sekian dari pemaparan jenis layanan PAUD yang ada di Indonesia yang sebagai yang saya simpulkan sebagai kelima materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.